Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muncul satu ekor nih, saudara. Sudah muncul satu ekor. Ini ular teduk, ular seduk. Apa bisa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Para sahabatku, saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Rumah Kesembuhan Khalifah. Kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang sebuah pengalaman. Saya itu punya amalan ya ini mungkin bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang terkait dengan pengobatan, terutama terapi yang berhubungan dengan kasus-kasus klinik atau urusan metafisikal, non medis. Saya punya sebuah amalan di mana itu saya gunakan untuk menerapi seorang yang kena gangguan non medis. Jadi masalah non medis, baik sihir berupa santet, pelet gangguan-gangguan psikis, atau tempat-tempat gedung-gedung yang diganggu makhluk makhluk astral. Itu saya amalkan dan saya gunakan ketika menerapi pasien terapi non medis itu. Dan itu alhamdulillah dengan ridha Allah ampuh sekali. Dan amalannya pendek. Amalan ini kenapa ampuh? Karena di sini amalannya bersanad. Artinya silsilahnya jelas dari siapa. Jadi tidak sembarang. Karena salah satu amalan ruqyah, terapi ruqyah di sini itu salah satu dilarang digunakan untuk meruqyah itu ketika ada bacaan-bacaan atau amalan-amalan yang tidak jelas. Baik tidak jelas kalimatnya maupun maknanya. Seperti itu. Makanya dianjurkan harus menggunakan kalimat-kalimat yang jelas, terutama dari Al-Quran atau yang diterangkan di hadis Rasulullah, atau yang dijelaskan oleh salafus saleh, kitab-kitab salafus saleh yang jelas sanadnya, yang jelas silsilahnya. Seperti itu. Nah, bagi saya pribadi, saya tinggalkan amalan-amalan itu. Saya tinggalkan, kalau nggak jelas saya tinggalkan. Kalau jelas keterangannya dari sahabat soleh, termasuk yang satu ini saya lakukan. Dan termasuk amalan satu ini ampuh. Ini disebut amalannya dari Syekh Subakir dari Syekh Muhammad Al-Bakir keturunannya Rasulullah, zuriyah Nabi Syekh Subakir dikenalnya kan, Syekh Subakir yang membabat, yang juga dikenal dengan yang membabat tanah Jawa khususnya. Nah, ini amalan saya dari Kiai Husain Ilyas Mojokerto. Pendek sekali tapi ampuh. Digunakan untuk pengobatan non medis per orang ataupun tempat untuk membersihkan dari gangguan-gangguan sihir atau jin-jin yang jahat itu. Bacaannya sederhana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man ihtajaba bi jabaruti an khalqi fala ainun tarahu la nidda wal hadida siwa. Nah, saya ini berbagi, mungkin ada yang bermanfaat bagi sahabat-sahabat. Dan kalau kurang jelas bisa japri saya bisa hubungi saya langsung, mungkin mau ngamalkan Dan ini dari Yai Husain Ilyas Mojokerto jelas. Dan beliau dari gurunya sampai ke Subakir. Ini konon amalan ini digunakan Syekh Subakir ketika membuka babat tanah Jawa, alas tanah Jawa ketika mau ditempati manusia. Dan sejak itu berhasil Syekh Subakir dengan ketika ada pertikaian dengan bangsa jin Noyo Genggong, itu kisah babat tanah Jawa itu jelas. Nah, di situ muncullah mantra ini, ayat mantra tapi mantra suci bacaan ini. Sampai sehingga ketika amalan ini digunakan para peruqyah atau bukan peruqyah, orang-orang biasa, kalau mengamalkan ini maka tidak mudah diganggu oleh makhluk
jin yang jahat. Karena jin tahu amalan ini, khususnya ketika ada perjanjian Syekh Subakir dengan bangsa jin yang ada di Jawa ini. Apakah bisa digunakan di luar Jawa? Bisa. Karena ini kebaikan dan amalan suci yang jelas, yang maknanya jelas dan berasal dari Syekh Subakir ya. Dari Rasulullah itu. Tunjuknya Syekh Subakir itu tidak sembarang dapat. Beliau dari laku batinnya sehingga dapat amalan ini. Dan ini adalah kebaikan. Ini adalah amalan yang diridhai oleh Allah. Di sisi kebaikan, dan kebaikan itu kalau yang diridhai Allah adalah mutlak. Sehingga ketika amalan ini menjadi kebaikan yang mutlak, doa yang baik, kemudian ini menjadi yang mutlak, otomatis kebaikan yang mutlak itu kan bisa terjadi di mana-mana. Kalau sudah baik, ya baik di mana-mana, bukan karena kondisi. Lain dengan kebaikan atau kebaikan budaya. Ini kebaikan mutlak yang diridhai oleh Allah. Sehingga bacaan dimanapun ini amalan dibaca, toh walaupun latar belakangnya asbabun nuzulnya di tanah Jawa ketika babat tanah Jawa, maka ini juga bisa dibaca di tempat-tempat lain, bukan hanya di Indonesia, di Jawa khususnya, tapi juga di Malaysia, di Singapura, di negeri-negeri yang lain. Karena ini tadi kebenaran yang mutlak, kebaikan yang mutlak, bacaan yang kebaikannya mutlak, yang diridhai Allah. Sesuatu yang diridhai Allah akan mutlak benarnya. Nah, lain dengan kebenaran budaya gitu ya, yang bisa kondisional sesuai dengan kondisi atau lingkungan masing-masing itu. Nah, kembali khusus pembahasan amalan ini. Ini saya buktikan kepada sahabat saya, khususnya yang akan saya cuplik videonya ini, yang akan saya ikutkan videonya pengalamannya ini di dalam mengamalkan amalan ini. Ya, ini saudara saya yang ada di Malaysia. Di Malaysia itu beliau peruqyah, dan lumayan ya, sihir di Malaysia itu lumayan juga ganas, ngeri gitu loh. Saya sering dihubungi teman saya ini kalau ada apa-apa, kita saling mengisi, kita saling membantu gitu. Toh walaupun kami jaraknya jauh, tapi alhamdulillah bermanfaat, selesai dengan baik dengan izin Allah. Ketika masalah-masalah beliau di Malaysia tentang terkait dengan terapi ruqyah ya, dengan dunia astral itu, gangguan sihir itu, jin setan itu selesai dengan baik. Nah, amalan ini gunanya adalah untuk menyelesaikan untuk nerapi gangguan-gangguan jin setan yang jahat itu, baik berupa sakit maupun pelet atau santet, atau membersihkan tempat-tempat dari gangguan setan itu dengan baik. Artinya jin itu dia pergi dengan baik, dengan sabar. Nah, istilah Yai Husin itu dengan sabar, tidak ada di situ kekerasan, sehingga dunia jin setannya itu tidak berniat untuk balas dendam. Dia dengan sadar keluar dengan baik. Jadi kalau dia mengganggu di tubuh manusia, dia keluar dengan baik. Ketika ganggu di suatu tempat, dia keluar dengan baik tanpa rasa balas dendam. Karena jin itu juga dia punya perasaan seperti manusia, makhluk seperti manusia ya. Cuma beda dunia saja gitu loh. Tugasnya sama, kewajiban sama. Punya perasaan sama, punya keturunan sama, punya budaya dan aturan sendiri. Ya. Jadi tidak ada balas dendam. Jadi tidak ada pertikaian barbar, kekerasan tidak ada. Jadi kita menghadapi pasien itu ketika kena gangguan itu dengan baik, dengan lembut, dan jinnya sadar dengan baik, sehingga pihak pasien juga aman, tenang gitu. Selanjutnya, terlebih lagi untuk selanjutnya, tidak ada kemangkelan atau kemarahan dari bangsa jin yang dihadapi itu. Jadi aman. Ini tadi bacaannya, Subhana man ihtajaba bi jabaruti an khalqi fala ainun tarahu la nidda wala didda siwahu. Pemahamannya biar tertambah keyakinan kita termasuk harus paham maknanya. Maknanya intinya begini, Subhana man ihtajaba bi jabarutihi an khalqi fala ainun tarahu la nidda wala didda siwahu. Jadi maksudnya Allah yang dengan kebesarannya, dengan kuasaannya, dia terhijab, tidak terlihat oleh anholki dari makhluk-makhluknya. Fala ainun tara wala nidda wala didda siwahu. Sehingga tidak ada pandangan atau mata yang bisa melihatnya. Fala nidda wala didda siwahu. Dan maka tidak ada yang bisa nidda itu apa ya? Tidak ada bandingan. Nidda niddun ya. Tidak ada bandingan. Tidak ada bandingan bagi Allah selain Allah. Untuk Allah tidak ada bandingannya. Allah Maha Kuasa, Allah Pencipta. Wala didda itu dodda ya duddu diddan dodda. Itu kalau fil khusumah perlawanan, dalam peperangan perlawanan. Jadi tidak ada
Allah itu tidak ada tandingannya, selain Allah itu tidak ada tandingannya untuk Allah, makhluk itu. Dan tidak ada juga yang bisa melawan tidak ada bisa melawan Allah, tidak ada bisa yang menyaingi Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, tidak ada yang bisa memerangi Allah. Nah itu pemahamannya luar biasa sesuai dengan isinya, sehingga jin itu sadar. Dan ini bacaan ini salah satu bentuk perjanjian ketika babat tanah Jawa antara Syekh Subakir atau Syekh Muhammad Al-Bakir bersama pembesar jin yang sebelumnya bertempat di tanah Jawa ini, yang dikenal dalam babat Jawa itu Noyo Genggong, seperti itu. Nah ini mungkin bermanfaat untuk sahabat-sahabat. Ini dialami oleh sahabat saya di Malaysia itu. Jadi kemarin beliau punya pasien yang ganas, lumayan ganas sihirnya, dan di situ termasuk mantra ini, ayat ini, bukan ayat Quran, nanti keliru ayat Qurannya. Apa? Mantra suci ini ya, bacaan suci lah. Ini yang dari Syekh Subakir ini termasuk bisa mendeteksi buhul. Buhul itu ikatan santet ya. Terminalnya santet lah, buhulnya santet. Itu beliau baca itu sampai ketemu, bahkan ekstrim sekali. Di situ ketemu paku-paku yang ditempelkan yang ditancapkan di rumah tempat kediaman yang disantet itu. Terus di situ ada mantra-mantranya sebagai buhul santetnya. Nah, lebih ekstrim lagi di saat itu keluar ular. Ularnya hitam, ada di fotonya, ada di ini saya rekam voicemail ya. Dan saya sudah izin ke orangnya untuk saya upload, saya publikasikan di YouTube. Mungkin sekaligus saya ingin menjelaskan amalan ini, mungkin bisa jadi pelajaran atau pelajaran manfaat kepada sahabat-sahabat semua, baik peruqyah maupun orang-orang yang bukan peruqyah, orang biasa. Ini bisa diamalkan. Ini terbukti, ini dialami oleh sahabat saya. Dan sahabat saya itu saya berbagi amalan ini kepada sahabat saya dan dibuktikan di Malaysia. Ini nyata. Ini chat saya, ini saya voicemail, saya ikutkan berupa video setelah penjelasan saya berikutnya. Demikian sahabat-sahabatku, ini masalah sihir juga masalah buhul. Kalau masalah buhul itu nyata, wa min syarrin nafasati fil 'uqad, kan jelas di Al-Falaq. Maksudnya buhul-buhul santet itu, kita juga di surat Al-Falaq itu disuruh berlindung kepada Allah dari wanita-wanita sihir. Fin nafasati fil 'uqad, nafasat itu as-sahirat dalam penafsiran. Sahirat itu para penyihir wanita yang allati yanfakhna, artinya wanita as-sahirat yang menghembuskan, meniupkan hembusan pada tali-tali buhul. Artinya min syarri nafasati fil al-uqad, aqada yaqidu uqdah. Uqadun itu tali li ajli li qasdi sihri, untuk tujuan sihir. Itu nyata. Itu tergantung macam sihirnya. Entah, kalau di pengalaman sahabat ini berupa paku. Saya jadi ingat pakunya dulu oknum kusistris yang pakai goib, yang pakai mantra-mantra apa? Tulisannya ya, mantra-mantra yang nggak jelas maknanya. Ini masih ada di sini. Jadi hati-hati. Di situ juga nanti paku itu juga diikutkan mantra yang ditulis di kertas, dipakukan ke lingkungan yang disihir itu, sehingga jadi penyakit. Itu tulisannya sama. Ini juga sahabatku saya singgung tentang talbisul iblis. Ini namanya talbisul iblis, menyerupai mantra-mantra yang ditulis, bukan yang diucapkan. Yang diikutkan menjadi buhul santet, justru menjadi sihir. Di dalamnya ayat Al-Qur'an ada. Cuma di situ adalah talbisul iblis. Talbisul iblis takhlid, artinya mencampur adukan yang hak dan yang batil. Karena ada di Al-Baqarah, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jadi sengaja iblis itu seolah-olah menampilkan ayat Al-Qur'an itu benar, baik, kebaikan, tapi sebetulnya itu talbis. Kalau kita tidak bisa memahami, maka kita termasuk dalam talbis yang dicampur adukan iblis itu. Yang sebetulnya itu adalah kezaliman, kefasikan. Pakai ayat-ayat Al-Qur'an biar seakan-akan itu benar, baik, suci. Tapi sudah dicampur dengan atau bacaan-bacaan atau mantra yang tidak jelas tadi, atau tulisan-tulisan atau lambang-lambang yang tidak jelas tadi ini. Saya ingat dulu ketika ini dipakai oleh oknum kus ya, itu terkenal dulu kemaria sekarang ini, ingat punyanya Gus Istris, tapi ini tujuannya pakai pagar goib. Saya jadi ingat itu ada di video voicemail pengalaman teman saya di Malaysia ya, kayak ini.
mantranya yang dibuat sihir, yang dibuat buhul, yang diikutkan di paku ini. Ya seakan-akan ada ayat gua, itu ada jelas nanti di video ya. Seperti ini. Tapi kalau ini lain, ini di sisi sebagai pakar gaib justru melindungi dari sihir. Padahal ya mantranya nggak jelas seperti ini. Dan ini saya ingat juga ada yang mengadu tentang paku ini. Bahwasanya dulu ada sahabat di Jawa Barat itu ketika masang pagar gaib yang inginnya menghindari dari sihir yang dikasih khusus itu, justru ketika sudah ditanam pakunya itu malah di situ tampak atau kejadian-kejadian aneh, penampakan hantu atau jin-jin hantu itu. Justru makin aneh gitu. Ya karena itu talbisul iblis. Kalau kita tidak paham betul tentang keilmuannya, maka kita terjerumus ke dalam talbisul iblis. Karena namanya talbis itu iblis sengaja seolah-olah itu baik. Makanya pakai ayat, tapi itu dicampur dengan kefasikan, dengan mantra-mantra yang tidak jelas. Orang tidak paham dikirain ayat Al-Quran karena tulisannya Arab, lambangnya juga nggak jelas. Makanya saya hati-hati sekali dengan lambang-lambang, dengan mantra-mantra yang tidak jelas, karena itu memang dilarang. Jadi ini pelajaran juga sahabat-sahabatku tentang mantra-mantra yang ditulis atau bacaan. Saya tidak baca dikasih orang apa mantra katanya, saya nggak baca. Saya nggak baca. Kecuali yang jelas-jelas dari salafus saleh yang bersanad seperti bacaan ini, dan saya paham. Kalimatnya juga paham. Di situ kalimatnya berasal juga dari ayat-ayat, dari hadis. Pokoknya benar, maknanya juga benar. Apalagi pujian kepada Allah. Subhana man ihtajaba bi jabaruti an khalqi fala ainun tarahu la nidda wala didasila. Kenapa kok jin kalau dibacain ini, gangguan jin kok bisa pergi atau sembuh dengan baik? Jin juga dalam kondisi baik dan sabar, tidak balas dendam, tidak brutal. Karena ini sudah dalam perjanjiannya dulu. Jadi orang yang mengamalkan amalan ini, bacaan ini, itu dipandang sama jin setan yang ganggu itu, dipandang sebagai apa ya? Rakyatnya Syekh Subakir. Jadi dianggap jamaahnya Syekh Subakir, atau bahkan cucunya, keturunannya Syekh Subakir, keluarganya lah maksudnya. Dianggap keluarganya, komunitasnya Syekh Subakir kalau yang mengamalkan ini. Makanya ini boleh dipakai siapa saja, terutama ruqyah yang digunakan untuk meruqyah sahabat-sahabat atau saudara-saudara yang sedang sakit, atau tempat-tempat yang sedang diganggu jin, atau buat pagar gaib bisa. Jadi dengan bacaan ini, subhana man ihtajaba bi jabaruti an hulki fala ainun tara la ninda wala didasiwa. Kalau ini yang mengamalkan, kalau belum jelas silakan hubungi saya. Demikian. Terus masalah bulu santet tadi, nah ini yang dialami teman Malaysia itu baca ini, itu juga keluar ular, dan itu ada di fotonya, itu ada. Dan memang sengaja nggak direkam itu karena sungkan katanya, sungkan. Sahabat saya sungkan, jadi tidak ada rekaman. Saya ini cuma voicemail saya, chattingan saya dengan sahabat saya itu. Dan itu bisa didengarkan dan insya Allah bermanfaat. Bagaimana pengalaman sahabat saya menghadapi sihir yang ekstrim itu, yang ada bulu ularnya itu, sampai keluar ular itu. Dengan juga di sini juga ada amalan-amalan ampuh, amalan ampuh tadi dari Syekh Subakir, yang jelas dari Syekh Subakir. Dan saya dari Kiai Husain Ilyas Mojokerto, dan Kiai Husain Ilyas Mojokerto dari gurunya sampai Syekh Subakir. Demikian sahabat-sahabatku, ini sekedar video pengantar. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam saudaraku di sana. Syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, terima kasih saudara karena telah banyak membantu saya. Alhamdulillah, selesai perkara ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih saudara. Jin yang hari itu saya buat rawatan tuh sudah pun berjaya kami masukkan Islam, dan dia pun memohon maaf setelah mendengar kalimat-kalimat yang daripada saudaraku bagi kepada saya tuh, ijazahkan kepada saya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih saudaraku. Allahu Akbar, terima kasih.
insya Allah sembuh. Ya, jadi rawatan yang saya lakukan untuk puan puan itu pesakit itu dia sudah sembuh, alhamdulillah. Terima kasih saudara, terima kasih banyak-banyak karena banyak membantu saya. Terima kasih. Minta pencerahan sedikit saudaraku. Ilmu apa ini ya saudara? Ini pelaku sihir itu. Dia buat kepada pesakit saya tuh. Dia masukkan paku di kayu. Lepas itu menulis kalimat-kalimat yang tidak berapa jelas. Ini sihir jenis apa ya? Insyaallah sekarang dalam proses pencabutan semua paku-paku nih. Saya sudah arahkan saya punya saudara-saudara, adik-adik, saudara-saudara sekama semua untuk mencabut semua paku-paku ini semua. Nah, pelaku dia ini berasal daripada Jawa, saudara. Daripada Jawa juga. Kami sudah panggil dia dan tanya dia, berbincang dengan dia apa yang maunya. Ya, rupanya dia ini ada menaruh minat suka kepada istri orang ini, kepada pesakit saya tuh dia suka. Jadi dia menggunakan hikmat jin dengan cara mengawal minda dan pemikiran pesakit saya tuh. Jadi dengan menggunakan kaedah paku nih, melantak paku nih di kayu-kayu nih, lalu dituliskan dengan kalimat-kalimat yang tidak berapa jelas. Ya mungkin itu mantra-mantranya lah. Itu ya sihir pada umumnya Bang, cuma medianya mungkin dari jenis mantranya, dukunnya mungkin harus butuh paku yang dibulkan. Jadi itu buhulnya paku itu kalau kiranya bisa dicabut atau kayunya itu bisa dibuang aja. Ya sudah, sampean bacain di situ atau bacain di tempat situ, pokoknya pakai air atau pakai paku tandingan yang sampean bacakan, yang saya bagikan ke saudara itu tentang apa mantra Syekh Muhammad Al-Bakir radhiyallahu anhu. Bukan mantra ya, apa ya, bacaan nanti mantra nanti negatifan. Bacaan itu, bacaan suci itu di paku entah berapa gitu, entah 7, entah 11, entah berapa, nanti sandingkan paku di situ, paku di tengah, di pinggir tengah gitu, atau dibuang tadi. Itu dicopot dibuang, maksudnya bukan paku satu-satunya copot, tapi kalau bisa itu dengan kayunya yang dipaku itu dicopot semua. Kalau nggak bisa ya tadi pakai paku tandingan tapi dibacain bacaan suci dari Syekh Muhammad Al-Bakir itu. Jadi apapun bentuknya sahabatku, biar kita tidak kepikiran, nggak usah dicari jenisnya. Ketika kita melihat jenis sihir begini kok begitu, tidak usah cari jenisnya. Yang jelas intinya semuanya itu sihir, dan sihir itu adalah setan. Dan ingat, setan karena do'ifah. Itu intinya sudah. Nanti kalau kita nyari-nyari jenis sihir gini itu, nanti pengaruh kepada psikis kita. Gitu. Pokoknya ya sudah, jenis sihir lalu difokuskan itu, selesai itu. Dan saya bersyukur sekali, alhamdulillah, kalau selama kita fokus kepada Allah. Kalau bacaan itu sekedar media ya. Media cuma kan tidak sembarang media. Media yang ada ilmunya, media yang bersanad jelas, itu yang ampuh, itu yang nyambung. Karena media bacaan atau mantra yang bersanad, yang jelas, sesuai dengan syariat Islam, terus ditambahi dengan keyakinan itu, pandangan pikiran seperti itu, fokus kepada Allah, maka akan terjadi sebagaimana tegasan Allah, inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Itu mesti sudah.
Demikian saudaraku, terima kasih semuanya karena rahmat Allah. Insya Allah. Baik saudara. Terima kasih saudara, terima kasih. Allah, iya, semuanya sihir itu memang tidak perlulah kita tahu apapun jenis sihirnya kan. Yang pentingnya itu memang ianya memang berasal daripada setan. Allahu Akbar. Terima kasih saudara. Betul, terima kasih saudara. Betul. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Memang sempat juga saya kena serangannya saudara. Payah kali mau nyari ini ya, apa tempat letaknya kayu-kayu yang di paku ini semua. Memang pada mulanya awalnya memang sukar saya kesan, lama kelamaan saya dapat kesan bahwa memang ada satu tempat yang dia lakukan ritual. Kalau macam di tempat saudara sana dipanggil buhul ya, buhul paku ya, macam itu. Dia menggunakan paku itu melantak ke kayu tuh, dan akhirnya saya pun percaya dapat kesan yang dia menggunakan tiang-tiang kayu itu untuk membuat sihir kepada pesakit saya itu. Syukur alhamdulillah. Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke. Makasih banyak-banyak saudaraku. Makasih. Insyaallah. Makasih banyak-banyak. Ini juga mantra-mantranya yang digunakannya ya saudara. Ya Allah, nauzubillah min zalik. Allahu Akbar. Sekarang dalam proses untuk memusnahkan semua yang ada, yang terdapat dengan pelakunya di sini nih, termasuk paku-pakunya dalam proses pencabutan, dan yang mantra-mantranya yang ditulis-tulis, yang kalimat-kalimat yang tidak jelas di kalimat-kalimatnya nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar saudara. Allah, rupanya bukannya satu saja rupanya pesakit saya ini. Rupanya dia pelakunya tuh sudah kasih sebar pula satu kampung saudaraku. Allahu Akbar. Yang pelakunya sudah kabur, pada lari dia entah kemana. Ingat kan mau terbiah, mau bagi dia bersihkan dia untuk dia kembali ke jalan Allah, bagi dia bertobat. Kami tidak mau pukul dia, kami tidak mau hukum dia apa-apa, cuma kami mau dia bertobat kembali kepada Allah. Tapi mungkin dia tidak terbuka lagi, dia lari dia saudara. Rupanya seluruh kampung dia sudah buat macam nih, dia sudah buat macam nih sihir ini.
Malam ini juga kami akan bersihkan semua sekaligus, saudaraku. Hari malam ini juga kami akan bersihkan seluruhnya, tanpa tangguh-tangguh lagi. Kami akan bersihkan seluruhnya. Mana-mana ya tiang-tiang yang rumah-rumah mana yang dia telah sebarkan tuh, kami akan bersihkan seluruhnya, keseluruhannya. Kami akan bersih. Terima kasih saudara. Alhamdulillah ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muncul satu ekor nih, saudara. Sudah muncul satu ekor. Ini ular teduk, ular senduk. Apa bisa nih? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saudara. Satu kampung dia buat, saudara. Allah. Satu kampung dia buat macam tuh. Setiap tiang dia ada buat macam tuh. Allahu Akbar. Mungkin sampai pagi baru dapat bersihkan nih. Emang sampai pagi juga nih. Karena kebanyakan tiang nih semua dia sudah pakukan macam begitu. Insyaallah demi Allah dan Rasul, saya dan adik-adik dan saudara-saudara yang lain akan bersihkan sekaligus, insyaallah.